Baik, ini diskusi sudah semakin lengkap. Tadi dari berbagai sisi sudah dibahas, mulai dari virologinya atau dari virusnya bagaimana, kemudian gejalanya, pencegahannya termasuk vaksinnya, dan ini banyak sekali pertanyaan, dan juga bagaimana prognosis atau forecast atau efek dari Omikron ini terhadap epidemiologi. Kita akan masuk ke sesi diskusi. Saya undang bergabung ketiga narasumber, Dr. Hakim, Dr. Gunadi, dan Dr. Doni. Semuanya sudah bisa bergabung, J? Ya, sampun. Baik, sampun ya, sudah ya. Ya, bisa ditayangkan 4 slide di layar. Maaf kok 4 slide. 4 kamera begitu, supaya saya enak gitu, ada responsif. Ini masih, ya siap. Bentar, saya tutup dulu. Ya, baik. Dr. Hakim, Dr. Gunadi, dan juga Dr. Doni, ini pertanyaan banyak sekali. Saya golongkan menjadi 4 besar. Yang pertama berkaitan dengan penjelasan virusnya, karena memang tadi banyak sekali istilah-istilah teknis yang mungkin Bapak Ibu kalau tidak setiap hari mencermati tentang genomik juga mungkin belum terlalu familiar begitu. Kemudian kelompok 1 pertanyaan tentang virus, kemudian gejala dan severity dan vaksin, lalu yang membungkusnya adalah epidemiologi. Baik, untuk yang pertama Dr. Hakim. Dok, ini dari apoteker Feni. Tadi memang sudah dijelaskan, tetapi mungkin bisa di-highlight lagi. Virulensi atau keganasan Omikron ini dibandingkan dengan Delta. Tadi dibilang less severe, tapi kalau dibilang less severe, sebenarnya dia virulensinya bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan secara simpel, dokter. Monggo. Jadi istilahnya untuk virulensi itu sebetulnya bisa didefinisikan sederhana sebagai kemampuan suatu virus itu ketika menginfeksi, apakah dia bisa menimbulkan penyakit yang berat ataukah tidak. Ya, itu definisi yang sederhana ya. Nah, untuk mengukur virulensi itu apa gitu. Nah, untuk mengukur virulensi itu bisa tadi ya, hospitalization rate. Kalau tingkat masuk rumah sakitnya lebih tinggi, berarti kemungkinan orang yang terinfeksi itu sakit berat. Karena dia sakit berat, dia butuh untuk ke rumah sakit. Karena kalau orang yang sakit ringan, ya dia tidak butuh ke rumah sakit. Alat ukur yang lain misalnya adalah case fatality rate, ya, angka kematian. Yeah. Semakin tinggi tingkat kematian, berarti kemungkinan ya dia menimbulkan gejala yang masuk, atau lebih severe lagi adalah tingkat admission ke ICU. Jadi itu ada. Jadi untuk mengukur virusnya sendiri sulit ya, tetapi kita memakai ukuran-ukuran tersebut ya untuk menggambarkan seberapa parah sih virus ini ketika menginfeksi tubuh kita. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan ya lebih detail sebetulnya oleh Dr. Gunadi yang menunjukkan bahwa dari sisi persi ya dari Omikron sendiri itu resiko untuk hospitalisasinya lebih rendah. Tapi itu adalah persi ya. Jadi istilahnya adalah tadi yang saya malah terima kasih ke Dr. Doni punya analogi yang enak. Jadi kalau pedagang itu jangan ngambil untung terlalu tinggi, dikit aja. Yang penting itu penjualannya banyak. Mana nanti akan berakumulasi. Nah, kurang lebih Omikron itu seperti itu. Saya itu nggak butuh orang masuk rumah sakit. Ya masuk rumah sakit ya 1-2 orang aja. Yang penting saya itu transmisinya ya, yang saya lebih pentingkan. Jadi kira-kira virus itu evolusinya lebih mengarah ke arah transmisi karena dia butuh nemplok ke manusia yang baru supaya bisa replikasi lagi, mutasi lagi, seperti itu yang dibutuhkan. Oke, berarti memang virulensi keganasannya ini tidak bisa hanya dilihat dari titik mutasinya ya dok, karena tadi dijelaskan juga titik mutasi tidak selalu berbanding dengan keparahan, transmisinya dan sebagainya gitu ya. Ya, jadi kalau kita melihat bagaimanakah ketika virus menginfeksi, bagaimana sih dampak ketika virus itu menginfeksi manusia, itu ada banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama virus itu sendiri, ya strain-nya apa, variannya apa. Kemudian yang kedua adalah genetik faktornya seperti apa. Ya. Genetik faktor dari hostnya. Ya, dari hostnya, ya misalkan apakah dia punya komorbid, apakah dia memiliki penyakit lain, apakah dia kompromis atau apa gitu ya. Itu yang faktor-faktor itu yang jadi
tidak hanya melulu ditentukan oleh satu varian saja, satu faktor saja. Satu faktor Itu saja. yang Jadi membuat menjadi multifaktor lebih, ya. itu yang membuat lebih kompleks nanti ketika kita berbicara tentang efek virus ketika menginfeksi manusia. Menarik sekali karena segitiga epidemiologi itu host, kemudian agent dan juga environment. Jadi memang tidak bisa hanya dilihat virusnya saja lalu kita bilang oh ini santai ya, virusnya santai, tapi juga bagaimana sistem tubuh kita bisa meningkatkan respon imun masing-masing. Selanjutnya ini masih terkait virus. Tadi sudah dibahas berkali-kali tapi bisa di-highlight ya, Dok. Pertanyaannya salah satunya di Dr. Siti Rahayu dan juga banyak teman-teman yang menanyakan untuk RDT atau Rapid Diagnostic Test antigen itu masih bisa mendeteksi Omikron ya, Dok ya? Ya, kemungkinan besar masih bisa mendeteksi Masih karena bisa. kebanyakan rapid diagnostic test untuk antigen itu targetnya adalah gen N. Kenapa gen N yang menjadi target? Karena ceritanya ya saat virus SARS-CoV-2 ini bereplikasi itu salah satu protein yang paling banyak terproduksi di saluran nafas atas itu adalah nukleokapsid atau nukleoprotein. Ya, makanya dia yang menjadi target karena dia yang lebih mudah untuk nangkepnya istilahnya. Jadi kemungkinan besar untuk RDT yang tidak mentarget spike ya itu masih bisa untuk menangkap Omicron. Masih bisa ya. Itu berita yang sangat menggembirakan. Jadi jangan khawatir kalau misalnya memang RDT-nya negatif atau tidak terdeteksi ya kemungkinan memang tidak ada atau memang belum pada taraf bisa terdeteksi. Nah ini satu lagi Dokter Hakim, ini menarik nih pertanyaannya dari Mbak atau Ibu Dwi Pur. Dok, ini kan mutasi itu selalu terjadi ya, keep going. Kapan sih mutasi ini bikin virusnya jinak, Dok? Ya, jadi ada suatu iya. Itu harapan kita loh, Mbok sering-seringlah mutasi, nanti lama-lama jadi jinak gitu ya. Itu juga harapan kita ya, tapi makanya tadi saya sampaikan ya ukuran dari kapan mutasi itu kapan itu mutasinya menjadi lebih lemah ya dalam bahasa orang awam ya tadi. Dalam salah satu slide tadi saya tampilkan ketika virus itu sudah mencapai puncak fitness-nya, puncak yang paling adaptif terhadap human. Yang paling adaptif itu apa? Dia mungkin ya paling transmissible. Jadi kita bayangin aja nih, suatu virus yang terhipotesis bahwa dia itu paling cepat menular, tidak menimbulkan gejala berat atau mungkin menimbulkan gejala berat pada kelompok tertentu saja, misalkan orang-orang tua dan lain-lain, dan dia bisa bermutasi sehingga dia bisa menghindar dari respon imun misalnya, nggak bisa dikenali lagi misalnya. Ya itu hipotetikal. Nah kalau ada virus yang SARS-CoV-2 nanti evolusinya ke sana, ke arah puncak fitness-nya, maka mutasi berikutnya itu pasti akan mutasi yang sifatnya letal, malah akan merugikan virus ya atau deleterious. Ya itu hukum alamnya virus seperti itu. Ya. Tapi kita tidak bisa memforecast atau memprediksi, Dok. Oh ini dalam berapa tahun, 10, 15, 30 tahun lama-lama jadi begini. Ya, gitu. Jadi kalau kita mau memprediksi bagaimanakah wajah post pandemic transmission dari SARS-CoV-2, itu memang banyak para ahli itu memprediksi bahwa ini akan menjadi seperti seasonal influenza virus. Cuma masalahnya kalau seasonal influenza virus itu juga tetap mengalami mutasi tiap tahun yang itu akan menimbulkan wabah outbreak tahunan. Mengapa? Itu tadi karena virus itu akan selama dia masih bisa ketemu hostnya, maka dia akan mengalami mutasi. Ya sama seperti wabah influenza tahunan di daerah-daerah 4 musim ya, yang setiap tahun itu harus yang harus divaksin lagi ya. Mungkin saya dengan Dr. Doni ini sama-sama alumni Erasmus. Jadi setiap bulan Oktober menjelang musim dingin itu kita harus vaksin booster untuk vaksin influenza. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena selalu akan ada perbaruan vaksin influenza. Jadi saya ingat dulu tempat ngantrinya itu ya setiap tahun. Nah, kurang lebih kalau seperti itu jadinya ya kita akan menghadapi seperti ini terus tergantung nanti apakah bagaimanakah wajah atau post pandemic transmissionnya itu seperti apa. Kalau menjadi endemik ya nggak masalah. Ya, cuma masalahnya adalah ketika nanti muncul point mutation ya, jadi istilahnya kalau di influenza itu adalah genetic drift, ya sudah nanti begitu muncul varian baru yang bisa escape, kita wabah tahunan, kita lawan dengan vaksinasi, muncul lagi, kurang lebih seperti itu. Itu salah satu prediksi para ahli virologis yang terkait dengan wajah post pandeminya. Ini
Ya, Dokter Doni silakan menambahkan, Dok. Kalau apakah bisa berarti gini kan Pak Mas Hakim, mutasi itu kan terjadi secara random ya. Dan itu setiap mutasi itu bisa jadi menjadi lebih virulen atau tidak. Tetapi dia bisa menjadi dominan atau tidak tergantung tadi yang disebutkan lebih fit atau tidak dengan lingkungannya. Ya, betul Pak Doni. Jadi mutasi itu selalu pada efek yang random ya. Jadi error fotokopinya itu terjadinya random. Ada yang bisa ini di mana. Nah, masalahnya adalah setelah random tadi kita ketemu banyak sekali varian. Bentuknya yang mana gitu ya. Seleksi lingkungannya mana. Nah, ternyata ada varian tertentu yang lebih fit, adaptif terhadap lingkungan karena dia lebih bisa menghindar dari antibodi atau sistem innate immune system, ya dialah yang lebih perkasa ya. Dia tinggal nyingkirkan. Ini kalau saya menggambarkan di orang awam itu seperti hukum rimbanya virus. Jadi kalau virus atau hewan yang paling perkasa di hutan, nah itulah yang kemudian bisa beranak pinak, dia bisa bunuh yang lain. Kurang lebih seperti itu. Bunuh atau mencegah supaya yang lain tidak berkembang biak, tidak dominan gitu ya. Atau tidak berkembang dominan. Ya. Luar biasa. Dokter Gunadi, silahkan dok. Ya, ini Dokter Gunadi sudah dijelaskan tentang teori the fetus ya. Jadi kalau kita ingat dulu, suara saya jelas ya, Dokter Silvi ya? Jelas dokter. Ya, kalau kita ingat dulu D614G April 2020 itu kan akhirnya mendominasi ya. Jadi itu kemudian paling fit. Nah, kemudian akhirnya muncullah Delta. Itu juga paling fit, di mana juga mengandung D614G. Nah, saya rasa juga demikian. Nanti Dokter Hakim kan sudah menjelaskan dari sisi virologis ya. Tapi kalau kita melihat secara sederhana dari sisi awam gitu ya, pasti para peserta di sini juga melihat D614G kemudian mendominasi, sehingga sekarang hampir semua varian itu mengandung D641G. Sehingga D641G yang awalnya dianggap mutasi, sekarang dianggap wild type dalam tanda kutip. Karena semua virus SARS-CoV-2 mengandung D641G. Demikian juga nanti Delta dianggap waktu itu the fetus. Terus advantage fetusnya ya. Kemudian ini juga sama. Saya rasa kalau Omicron ini mungkin bisa dianggap kalau dia sekarang sudah mendominasi dari genome sequencing, sudah negara Eropa terutama paling bagus sudah di atas 90%, ya mungkin ini Omicron the fetus ya. Dan kalau boleh, saya sendiri bukan ahli virologis ya, nanti mungkin bisa konfirmasi oleh Dr. Hakim bahwa mungkin ya Omicron ini dengan sifat yang paling transmissible dari penjelasan Dr. Hakim, kemudian juga menunjukkan gejala less severe, ini juga ada juga yang memprediksi bahwa ini akan menjadi suatu endemi atau mungkin akan hilang pandeminya gitu. Kalau dari saya mungkin seperti gitu itu. Iya, jadi kan transmissible, tadi kan Dr. Hakim bilang ya, biasanya kalau transmissible dan kemudian dia less severe, itu kan akan menjadi musiman saja. Ya dengan teknologi vaksin yang sekarang dengan genetik RNA DNA, itu tentunya menjadi lebih baik. Karena kita akan mempersiapkan tiap tahun di booster, tidak masalah. Karena dengan teknologi RNA itu bisa diciptakan vaksin dalam waktu relatif singkat. Mungkin itu. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya. Ilmu ini memang kita jadi belajar luar biasa banyak dengan pandemi ini ya. Nah, ini melanjutkan dari penjelasan Dokter Gunadi, Dok. Tapi sebelum saya ke pertanyaan yang berikutnya untuk Dokter Gunadi, Dokter kok bisa hitam putih ya, Dok? Saya merasa melihat film 70-an ini. Pakai HP malah mau bikin background malah filter terus yang muncul, nggak tahu. Oh gitu, nggak apa-apa Dok, keren Dok. Ngapunten. Nggak apa-apa Dokter. Dokter, ini pertanyaan dari Bapak atau Mas Andis Trianto dan juga pertanyaan dari banyak peserta itu, kalau kita mau melihat tadi kan less severe, kemudian banyak yang OTG. Nah, ada nggak Dok gejala spesifik yang kita bisa bilang oh ini Omicron ini gitu? Kalau gejala spesifik tidak ada ya, cuma kalau kita belajar flashback dokter Afrika Selatan sejarahnya historinya kenapa menemukan itu kan karena gejalanya tidak seperti SARS-CoV-2 ya, seperti COVID ya, dia lebih ke arah lemah letih lesu tanpa demam, batuknya juga jarang-jarang, kemudian satu klaster kok gejalanya sama semua. Nah, kemudian iseng-iseng sama dokternya Afrika Selatan itu dicek PCR dan ternyata positif semua. Jadi kecurigaan karena waktu itu angka infectivity rate-nya di sana rendah sekali, tapi ini kok kayak membentuk klaster gejalanya sama. Nah, kemudian dicek positif semua, kemudian dilanjutkan genome sequencing-nya muncullah Omicron. Jadi tapi
more or less kan itu sebetulnya gejala flu-like syndrome juga, gejalanya COVID. Tetapi kemudian satu kelompok klaster kok gejalanya mirip-mirip. Nah, itu juga mungkin kan kalau kayak kita dulu Delta kan juga sama ya, membentuk klaster. Nah, sekarang beberapa informasi itu kan di Yogyakarta itu sekarang rata-rata satu keluarga itu flu-like syndrome sering loh. Nah, itu mungkin juga betul. Bisa jadi itu dapat informasi bahwa satu keluarga batuk pilek isoman sendiri, nggak tes, sembuh sendiri. Itu bisa jadi mungkin Omikron, cuma nggak di PCR, nggak di antigen, mungkin loh ya. Ini hipotesis. Betul. Karena kita belajar dari itu, banyak sekarang keluarga di Jogja itu yang satu keluarga demam gejala COVID lah, flu-like syndrome, satu keluarga, tapi terus kemudian sembuh sendiri. Kan melakukan isoman, mereka sudah tahu ini isoman, tapi nggak dites. Ya, tapi nggak di testing. Jadi kan nggak lanjut ke PCR, nggak lanjut ke genome sequencing. Ini menarik sebetulnya untuk yang tadi tantangan dari Pak Ganjar. Testingnya sudah, tetapi tracingnya kan yang sulit. Tracingnya, ini karena karena nggak ada yang dites, jadi nggak bisa di tracing gitu loh sekarang. Iya, betul. Ya, mungkin dari Pak Doni mungkin bisa gimana itu supaya orang kecenderungan sekarang itu banyak orang yang nggak mau tes, dia isoman sendiri karena tahu kan gejalanya ringan, isoman sendiri, tapi kan sebetulnya dampaknya tracingnya jadi berhenti kalau tidak dilakukan testing. Mungkin dari Pak Doni bisa menambahkan. Dari segi field epidemiologi jadi stop ya, rantainya jadi tidak terbentuk gitu. Dokter, sebelum nanti Dokter Doni juga menanggapi, itu jadi tidak ada gejala seperti anosmia gitu kah dok? Atau anosmia tetap menjadi salah satu kunci juga? Karena dulu biasanya begitu anosmia, begitu tidak bisa merasakan, wah ini arahnya ke COVID. Berarti sekarang tidak harus ada itu pun juga kita mengarah ke COVID Omikron ya? Ya betul. Jadi flu-like syndrome memang disinyalir anosmia lebih ketat, lebih banyak pada Delta ya waktu itu. Sekarang ya itu tadi lemah letih lesu tanpa demam, batuknya pun jarang-jarang, itu Omikron. Kalau kita belajar dari kasusnya Afrika Selatan. Iya. Lemah letih lesu, tapi Bapak Ibu tolong dibedakan dengan mager ya. Lemah letih lesunya mager atau ternyata belum dahar, tanggal tua. JJ baik. Dokter, ini menyambung dengan gejala. Ini ada pertanyaan dari banyak peserta, salah satunya Mbak Indah Nurkasih. Antivirusnya bagaimana dok? Antivirusnya masih bisakah pakai yang kemarin-kemarin gitu dok? Ya kalau antivirus sama ya, meskipun ada penelitian yang menyatakan bahwa mungkin akan berpengaruh terhadap monoklonal antibody ya, seperti salah satunya yang kita gunakan anti IL-6 itu kan sebetulnya monoklonal antibody ya, meskipun orang lebih kenalnya sebagai anti IL-6, tapi itu contoh monoklonal antibody di mana itu obat yang sangat spesifik mengattack virusnya. Kalau yang lain kan seperti steroid dan lain-lain itu kan itu general ya, bukan mengetek virusnya, tapi karena sifatnya escape dari imun tadi ya, immune escape atau immune evasion dari Omikron ini, tentunya beberapa penelitian juga melihatkan terhadap terapi monoklonal antibody ada penurunan respon, tetapi itu kan masih pada level lab ya, tentunya perlu penelitian pada lapangan, sama seperti tadi. Kadar neutralisasi antibody dicek di lab menurun semua, tapi kemudian vaksin effectiveness itu kan bicara di lapangan, itu bagaimana di populasi. Ini tentunya sama, monoklonal antibody bicara di lab itu menurun memang karena tadi ada immune evasion. Tapi bagaimana pada populasi itu tentunya perlu penelitian, dan yang patut disyukuri kita kalau nggak salah bulan ini ya atau bulan lalu sudah datang ya obat yang spesifik yang diminum oral itu loh. Itu kan salah satu obat yang disinyalir bagus untuk terhadap SARS-CoV-2. Oke. Itu saja mungkin yang kalau mau diteliti ya menurut saya ya. Jadi kalau kita salah satunya, karena kan kalau obat yang anti IL-6 itu terkendala banyak sekali, meskipun saya kemarin juga dapat informasi bahwa monoklonal antibody itu tahun lalu itu sudah datang semua mau uji klinis keburu expired. Kalau tidak salah sayang sekali. Ya padahal obat itu kan sangat mahal ya. Iya, mahal sekali yang itu dok, dan juga susah. Patut disayangkan sebetulnya belum sempat diteliti sudah expired katanya. Iya, supply chain itu menjadi salah satu masalah yang kita saat ini. Terima kasih dokter. Nah, dokter, ini satu lagi pertanyaan yang nanti akan menjadi bridging untuk ke penjelasan dokter Doni, karena tadi dokter Doni di slide yang terakhir sempat menjelaskan atau mengulik tentang varian IHU, dokter Gunadi, dari Pak Ronald ini. Varian IHU itu bagaimana dok?
Kalau varian IHU itu tidak dalam tanda kutip ya, tidak ada istimewanya karena yang dikhawatirkan adalah N501Y sama E484K. Kalau tidak salah mutasinya dua itu. Dan itu ada di dalam alfa, beta, gamma, ada di dalam omikron. Itu. Jadi artinya itu tidak akan lebih transmissible omikron. Kenapa? Karena dua mutasi pada IHU itu ada di dalam omikron. Sedangkan Omicron selain dua mutasi N501Y sama E484K itu ada mutasi-mutasi lain yang tidak dimiliki oleh IHU. Kalau jawaban saya begitu. Jadi secara transmissible sepertinya tidak akan setransmissible Omicron. Karena jumlah mutasinya yang dikhawatirkan pada IHU itu hanya 2. Sedangkan Omicron itu ada 15. Kira-kira seperti itu. Iya. Jadi ini belum sempat raise awareness untuk Omicron. Jangan khawatir dulu tentang IHU gitu ya. Kita kayaknya fokus dulu jauh untuk ya. Omicronnya. Sepertinya bukan. Iya. Jadi IHU ini aja kok iklan ya, iklan numpang lewat. Iya, artinya ya, Dr. Doni silakan. Raise isu lebih pada ke depan akan banyak muncul berbagai macam dalam tanda petik varian apapun, karena itu sesuatu yang keniscayaan ya. Menjadi keniscayaan tadi. Jadi lebih mengatakan bahwa jangan panik dulu, jangan ini, karena memang itu sesuatu yang dengan semakin meluasnya penularan, meningkatnya penularan, maka varian-varian baru itu juga akan muncul. Baik. Jadi IHU ini tadi sempat dibahas, tapi bukan sebagai concern ya, Dr. Doni? Ya, tadi juga di judul yang saya pilih kan menyatakan bahwa on radar oleh WHO, tetapi bukan sesuatu yang penting. Baik, dokter, ini pertanyaan dari Pak Andang Fitriadi. Dok, ini Omikron ini bagaimana nantinya, Dokter Doni? Apakah nantinya akan sebesar Delta untuk apa jumlah pasiennya, untuk angka morbiditas dan juga mortalitasnya gitu? Mungkin bisa di-highlight lagi dong, biar mantap. Tadi itu yang saya sebutkan bahwa kalaupun angka keparahannya jauh lebih rendah, jadi kalau nggak keliru Dr. Gunadi mengatakan sekitar 0,30% ya, 0,30 ya, something like that. Artinya kan sepertiga, 2/3 lebih rendah jadinya. Tetapi kalau angka penularannya jauh lebih tinggi dibandingkan Delta 5 kalinya, jadi kan itu sebenarnya secara absolute number bisa jadi jumlah kasus yang membutuhkan hospitalisasi ataupun jumlah kasus yang membutuhkan rawat intensif itu bisa jadi sama atau bahkan lebih besar. Kalau misalnya, kalau katakanlah begini, kalau angka keparahannya itu 1/5-nya Delta, tetapi angka penularannya 5 kali lebih cepat, kan endpoint-nya 1/5 kali 5 kan sama dengan 1 toh. Sama saja dengan Delta gitu. Jadi tergantung nantinya apakah dengan kemampuan si virus ini bisa escape dari proteksi imunitas yang sudah sebagian kita punyai, itu mampu meningkatkan transmisinya sedemikian banyak. Dan tapi kalau kita melihat data seperti di Jerman, di Belanda, di Inggris, itu kan yang terjadi karena tadi yang saya sebutkan tingkat vaksinasinya sudah jauh lebih tinggi. Kasus COVID-nya juga jauh lebih tinggi dibandingkan kita, populasinya jauh lebih rendah. Jadi kan sebenarnya orang yang punya imunitas di populasi on paper itu jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Kira-kira demikian. Baik, ya terima kasih Dokter Doni. Nah ini Dok, dari Bu Wulan atau Mbak Wulan Septia, kalau tadi kan sempat disebutkan resiko penularan Omikron pada anak-anak juga tinggi ya Dok ya. Itu apakah juga mempunyai gejala severe juga? Atau pada anak-anak ini dia mungkin Dokter Gunadi yang lebih pas itu, karena sebagai klinisi dan juga ada anaknya juga. Ada anaknya, bedah anak maksudnya. Bedah anak dan punya anak. Bedah anak dan punya anak, baik. Dokter Gunadi bisa memberikan pencerahan. Ya, tadi ada, terima kasih Dokter Doni. Tadi ada satu slide bahwa memang untuk anak-anak itu memang beresiko, tetapi untuk bicara severity dia 0,42% dari Delta untuk severity-nya. Wah, ini ya, kita berarti harus 60% lebih
lebih tidak berat gitu ya kira-kira. Baik. Nah, mungkin satu lagi pertanyaan karena ini sudah siang ya, banyak peserta resah. Tapi saya pikir kalau peserta ini benar-benar memang haus ilmu, justru ketika waktunya memanjang malah happy gitu ya. Saya sebagai moderator ini kalau tidak dibatasi waktu, saya pengen banyak menanyakan gitu. Dokter, ini mohon tanggapan, mungkin terutama dari dokter ya dari ketiga narasumber. Vaksin dok, ini banyak sekali pertanyaan. Vaksin itu kan tadi sudah ada penelitian, wah ini vaksinnya memang harus di booster gitu ya. Nah ini booster apakah dengan vaksinasi yang sama atau berbeda atau hanya dua Pfizer dan Moderna saja yang disarankan untuk booster? Monggo Dokter Doni dulu. Kalau sekarang kita melihat memang koktail vaksin lebih banyak direkomendasikan. Mungkin kita ada ini kalau saya keliru memberikan efek proteksi yang lebih baik. Tinggal nanti, tapi saya rasa ketersediaan vaksin itu menjadi hal yang lebih utama ya. Artinya mana vaksin yang ada kita bisa mendapatkan booster dari itu. Kalau isunya apakah lebih baik sama atau tidak itu tadi jawabannya, dan itu akan memudahkan akses terhadap boosternya. Tapi kalau kita mau bicara pada skema yang lebih besar, isunya tadi apakah kita booster ataukah kemudian pemerataan vaksin dulu yang lebih diutamakan, karena toh banyak dari masyarakat Indonesia yang masih belum mendapatkan vaksin. Coverage vaksinasi kita masih berkisar sekitar 60-70%. Ya, 60-70%. Ya. Baik, Dokter Gunadi ada insight, Dokter? Ya, saya sepakat dengan apa yang dikatakan Dokter Doni, dan itu sering disampaikan oleh Direktur WHO yang renyah itu, kalau menyampaikan informasi bahwa equity vaksinasi lebih penting daripada booster. Itu selalu ditekankan, termasuk oleh dirjennya WHO itu juga tadi yang disampaikan oleh Dokter Doni itu juga selalu mengatakan equity vaksin lebih penting, karena meskipun memang perlu booster, tetapi perlindungan vaksinasi sendiri itu jauh lebih baik daripada unvaccinated population. Artinya kalau kita memprioritaskan satu populasi, satu kelompok itu untuk mendapatkan booster, sebaliknya di kelompok yang lain bahkan belum tervaksinasi even satu dose, single dose, itu tentu sangat mengkhawatirkan, karena tadi bahwa mutasi itu juga muncul dari populasi-populasi yang unvaccinated atau immunocompromised. Itu kan hal-hal yang perlu diwaspadai. Nanti kalau kita yang di sini booster, yang sono tidak divaksin sama sekali, timbul mutasi dari sono, nyebrang lagi ke kita, begitu aja muter-muter nggak kelar-kelar. Kalau bahasa awamnya demikian, iya tentunya ini adalah peran pemerintah, dan tentunya saran dari Pak Doni sebagai ahli epidemiologi kepada pemerintah itu harusnya didengar. Artinya ini mau yang mana dulu, tentunya kan ada skala prioritas. Bagaimana coveragenya itu tentunya Pak Doni lebih ahlinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dokter Hakim menambahkan baik untuk vaksinasinya maupun untuk mungkin ke pembuatannya dok, karena ini ada yang tanya nih, maksudnya masih nyambung dengan vaksin. Kalau mutasinya juga berubah, apakah nanti juga vaksinnya akan perlu di-upgrade gitu Dokter Hakim? Ya, jadi saya juga menambahkan tadi ya, untuk booster memang urgensinya masih saya pikir masih lebih rendah dibandingkan dengan pemerataan akses. Baik. Jadi analoginya itu adalah kita mau membuat suatu benteng yang mengelilingi rumah kita misalnya, sudah ada beberapa bagian itu yang sudah ada temboknya, beberapa yang lain masih bolong. Jadi mana yang lebih dipilih, mempertebal tembok yang sudah ada atau menambal yang masih bolong. Jadi itu analoginya. Jadi kalau booster itu akan mempertebal tembok yang sudah ada, tetapi yang bolong masih bolong. Jadi masih akan ada titik-titik lemah herd immunity yang tidak tercover. Jadi saya sendiri pribadi ya itu lebih urgensi untuk kita pemerataan vaksinasi ya, apalagi misalkan pada populasi lansia masih sekitar 40% kalau nggak salah dosis keduanya. Jadi yang harus dikejar dulu nih orang-orang yang sama sekali belum dapat vaksin. Seperti itu. Nah kemudian yang kedua ya terkait apakah ini nanti kita butuh vaksin yang baru. Memang dengan munculnya varian of concern, bukan hanya sejak Omicron, tapi bahkan sejak munculnya Beta, kemudian munculnya Delta, itu beberapa perusahaan memang kemudian mereka sudah
ancang-ancang nih untuk membuat second generation COVID vaksin yang kemungkinan bisa mengcover ya adanya varian. Diberi ajuvan-ajuvan gitu ya, Dok. Nah, tetapi kalau dari perspektif saya sendiri bahwa vaksin yang ada saat ini itu masih cukup bisa menjadi senjata ya. Mengapa demikian? Karena memang data-data in vitro menunjukkan antibodi netralisasi yang diinduksi oleh vaksinasi itu kemampuan menetralisirnya itu lebih rendah ketika muncul Omikron. Tadi data-data Mas Gunadi sudah tersampaikan. Nah, tetapi ini adalah situasi in vitro, jadi situasi di dalam laboratorium. Tetapi bagaimana mentranslasikan ini dalam tubuh manusia, itu belum ada satupun ahli yang berani berapa sih kadar minimal antibodi yang harus dipunyai oleh seseorang supaya bisa terproteksi. Itu belum ada yang bisa menjelaskan berapa sih cut off-nya. Jadi logikanya demikian. Saat fase 1 dan fase 2, kemampuan Sinovac untuk menginduksi terbentuknya antibodi itu lebih rendah dibandingkan dengan vaksin-vaksin platform yang lain, entah itu Moderna, Pfizer, atau ini. Tetapi ketika dia diberikan ke populasi, ternyata efikasinya itu sangat tinggi, meskipun saat in vitronya ini, saat di laboratorium gitu ya. Jadi in vitronya ini ketika dilihat itu memang kadar antibodi netralisasi yang diinduksi oleh Sinovac itu relatif lebih rendah ya, makanya dulu bahkan sempat ada orang-orang yang kurang memahami ini, kemudian dia sampai membuat ini loh Sinovac itu vaksin yang nggak bagus, vaksin yang paling jelek kok malah kita impornya vaksin yang menginduksi netralisasi paling rendah. Ternyata nyatanya ketika dia ini dari fase 2-nya ya, itu dibandingkan dengan platform protein subunit atau Astra atau yang lain-lain itu memang lebih rendah, relatif lebih rendah gitu. Tapi mengapa kok ketika diuji klinikan fase 3 di Turki bisa efikasi 95%, di kita bisa 65%, 70%, karena titer antibodi yang dicek di laboratorium itu tidak selalu berkorelasi dengan proteksi saat in vivo. Itu yang harus selalu diingat oleh kita ya. Jadi makanya kita sendiri masih cukup confidence dengan vaksin yang ada karena latar belakangnya itu. Makanya lebih baik banyak ahli mengatakan mau muncul Omikron yang penting dilakukan adalah pemerataan vaksin. Oke. Sip, itu sudah menjadi kesepakatan dari ketiga narasumber kita dan juga kesepakatan secara nasional dan internasional. Baik, bahwa pemerataan vaksin itu jauh lebih penting dibandingkan kita mengejar booster 2, booster 3, bahkan tadi ada yang minta booster 4 kapan nih gitu ya. Wah, ini yang pertama aja mungkin ada yang belum dapat, kita utamakan dulu untuk yang dosis 1 dan 2 belum mendapatkan. Baik, terima kasih sekali Dr. Hakim, Dr. Gunadi dan Dr. Doni atas pencerahannya, dan ini membentuk sebuah rantai yang tadi digembok ya, terakhirnya digembok oleh Pak Ganjar dan juga tadi diperkaya oleh Dr. Maksi. Dan ada beberapa poin yang mohon izin saya highlight. Yang pertama adalah tingkat transmisi pada Omikron memang lebih tinggi daripada Delta, jadi kemampuan penularannya. Tetapi kita mempunyai good news juga bahwa tingkat keparahan pada Omikron itu lebih rendah atau less severe daripada Delta. Terbukti dari hospitalization rate-nya setengah dari Delta dan juga peradangan parunya minimal. Perlu juga diingat bahwa walaupun ada gejala yang minimal, tetapi ada faktor resiko misalnya setelah bepergian, itu sebaiknya melakukan tes sehingga bisa di-tracing sehingga menjadi mata rantai. Dan mitigasi dari segenap pihak ya, dari pemerintah dan juga masyarakat sendiri dalam mengusahakan respon imun tubuhnya itu baik, itu juga jauh lebih penting dibandingkan kita mau minta booster 2, booster 3, booster 4, booster 5 dari pemerintah. Kita juga harus menjaga respon imun tubuh kita tetap baik. Tadi ada pertanyaan, apakah masih perlu minum vitamin? Nah, ini jelas perlu ya, ada atau tidak itu sangat perlu. Baik, terima kasih sekali. Saya Sylvie sebagai moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam saya memoderasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan terima kasih kepada para peserta yang luar biasa animonya dalam bertanya. Mohon maaf jika tidak semuanya bisa dijawab, dan jika ada yang belum jelas bisa menyimak kembali tayangan di YouTube Kagama. Selanjutnya